Hai, selamat siang Bapak dan Ibu Karubasan. Salam sehat dari Rubasan kelas 1 Palangkaraya. Selamat mempersiapkan pembangunan zona integritas menuju WBK tahun 2021. Semangat! Rubasan kelas 1 Palangkaraya ingin berbagi tentang kiat-kiat Rubasan kelas 1 Palangkaraya dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK, berbagi pengalaman, karena tentu saja kita harus mempunyai tenaga ekstra untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada tim evaluator, terutama yang eksternal, tentang Rubasan. Dan jangan salah, bahkan kadang internal kita saja masih ada yang tidak paham dan belum mengerti apa dan bagaimana tugas dan fungsi dari Rubasan. Dan Rubasan kelas 1 Palangkaraya pada tahun 2020 berhasil memperoleh predikat WBK. Bagaimana cara menghadapi tim TPI dan TPM? Saya akan berbagi kiat-kiatnya. 1. Pastikan IKM dan IPK kita harus selalu punya grade A, konsisten. Kemudian yang kedua, jadikan kultur set bahwa setiap pengunjung yang datang ke Rubasan sodorkan untuk isi IKM kita. Begitu juga stakeholder kita yang berkunjung ke Rubasan. Kemudian yang ketiga, saya selalu konsisten dalam pertanggungjawaban anggaran di pemeliharaan dan perawatan dengan tidak adanya basan dan barang yang overload sehingga potensi merugikan negara bisa saya cegah. Dan itu sangat ampuh ketika saya memberikan pengertian atau paparan kepada tim evaluator dari TPM. Keempat, saya konsisten menjelaskan kepada evaluator bahwa saya sebagai role model telah berhasil dan telah mampu merubah mindset dan kultur set staf-staf saya. Contoh, dalam hal mematuhi jam kerja, cara berpakaian, cara menggunakan atribut yang sesuai dengan peraturan, masuk kerja tepat waktu setelah istirahat siang, paham akan tusi dengan baik dan sesuai SOP. Setiap kegiatan telah tersaji dengan baik dengan adanya uang, yaitu ada undangan, ada absensi, ada notulen, dan ada gambar, artinya ada dokumentasi. Kemudian yang kelima, saya menjelaskan kepada tim TPI dan TPM inovasi yang saya buat. Tujuannya apa, manfaatnya apa, dan sejauh mana perannya dalam memberikan pelayanan dan berkaitan dengan pembangunan zona integritas, yaitu menghindari pungli atau gratifikasi. Jadi yang saya jelaskan waktu itu pada tim evaluator arti inovasi saya. SIPANDA adalah sistem informasi penyimpanan benda sitaan yang bertujuan mempermudah stakeholder dalam melakukan penitipan barang sitaan. Cukup dari kantor masing-masing, upload persyaratan dan dokumentasi barang sitaan yang akan dititipkan. Kemudian, Rubasan akan approve bila persyaratan sudah lengkap. Kami persiapkan BAP-nya dan penempatan barang sitaannya sesuai dengan klasifikasi gudang. Tujuannya inovasi ini adalah mempermudah pelayanan dan menghindari pungli. Dan keenam, saya juga menjelaskan peran aktif Duta Layanan dan PTSP dalam melakukan pelayanan bagi pengunjung maupun stakeholder. Dan ketujuh, saya juga menjelaskan kekuatan koordinasi yang saya lakukan tentang sosialisasi pemanfaatan Rubasan bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, karena bagi saya itu penting diketahui tim evaluator agar peran penting Rubasan dilihat sebagai institusi penyelamat aset negara dan perlindungan HAM. Dan yang kedelapan, yang tidak kalah penting, pilih ketua JI dan ketua POPJA dari staf yang mumpuni. Perlunya asesmen karena dalam rangka mempersiapkan data dukung dan pemahaman akan substansi data dukung. Dan yang kesembilan, dalam rangka menghadapi TPI dan TPM, buatlah paparan yang ringkas, padat, step-step dari awal pembangunan zona integritas kepala UPT,
harus paham betul step-stepnya, dan paparan tidak usah atau jangan dibaca, tapi dikuasai. Jangan sampai mikrofon kita serahkan ke ketua Koja. Kalau bisa, dari awal sampai akhir waktu yang diberikan, kepalalah yang bicara atau kepalalah yang memberikan paparan. Dan yang ke-10, buatlah evaluator tuh bingung. Artinya, jangan sampai ada pertanyaan yang bisa dibuat. Karena pengalaman saya menjelaskan dengan gamblang apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, sehingga evaluator itu bingung sampai bilang, saya harus tanya apa ya? Dan jangan lupa, semua kegiatan Bapak dan Ibu harus didokumentasikan dalam bentuk video dan share di media sosial, harus buat kanal YouTube, share di YouTube. Dan bila ada kesempatan, bikin vlog Bapak dan Ibu tentang kita, tentang Rubasan, dan giat kita, tusi kita. Karena di masa pandemi ini, kita diuntungkan dengan tidak ada kunjungan dari tim Menpan RB maupun tim Irjen kepada kita. Dan tim TPN, tim TPI hanya bermodal informasi dari media sosial kita, baik pribadi, kepala, maupun institusi Rubasan kita. Yang ke-13 adalah humas. Kekuatan besar ada di humas. Mempropagandakan dan mensosialisasikan kegiatan kita, apapun itu, share dan up di medsos Rubasan. Kita bangga bisa memperoleh WBK. Prestisius kita sebagai kepala ditunjukkan dengan kita dapat memperoleh prestasi atau predikat WBK. Sukses!